Ilham Maulani Channel kembali menyapa Anda. Selamat datang di channel inspiratif dan informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia Ilham Maulani Channel, hari ini saya akan berbagi dengan para penonton tentang dua kisah, yaitu kisah guru, siswa, dan tomat, serta kisah segelas susu. Kedua kisah ini diambil dari buku karya saya sendiri, yaitu yang berjudul Meneroka Kehidupan, yang diterbitkan oleh Lekas Bandung pada tahun 2018. Saya mengharapkan dengan kedua kisah yang saya utarakan ini, para penonton dapat mengambil hikmah, selanjutnya dapat menginspirasi, mencerahkan, dan bermanfaat. Yang pertama, kisah guru, siswa, dan tomat. Suatu hari, Pak Guru yang bernama Pak Alung memberikan pekerjaan rumah atau PR kepada para siswa kelas 8A misalnya. PR itu harus dikumpulkan esok harinya. Beliau menyuruh siswa kelas 8A untuk menuliskan nama temannya yang tidak disukai pada tomat dengan memakai spidol kecil warna hitam. Jika ada 3 teman yang dianggap dibenci, maka tomatnya juga harus 3. Misal, yang dibenci itu namanya A, B, atau C. Maka tulis di tomat pertama nama A, tomat kedua nama B, dan tomat ketiga nama C. Siang hari selepas sekolah, para siswa membeli tomat untuk ditulisi malamnya di rumah. Di malam harinya, tiap siswa berpikir kira-kira siapa yang dia benci. Lalu mereka menuliskan namanya di tomat itu. Ada yang menuliskan 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, bahkan ada yang menuliskan 5 orang temannya yang dibenci dia, sehingga jumlah tomatnya bervariasi. Besoknya, mereka bawa ke sekolah dan mereka tunjukkan ke Pak Alung yang memberi tugas tersebut. Setelah Pak Alung mengecek semua tomat siswa, lalu mengembalikan lagi tomat tersebut kepada mereka sambil menyuruh tugas atau PR yang kedua. Begini kata Pak Alung, "Anak-anakku, mulai hari ini sampai pekan depan, tomat yang telah kalian tulisi itu harus dibawa kemana saja kalian pergi. Jangan sampai tomat itu tertinggal. Jika kalian pergi ke rumah teman atau keluar rumah atau kemana saja, harap diingat ya, tomat itu harus kalian bawa. Lalu jangan lupa, tomat itu pekan depan bawa kembali ke sekolah." Mendengar suruhan gurunya, semua siswa mengiyakan dan mereka menyatakan siap. Setelah 2 hari, tomat itu mulai membusuk. Hari ketiga sampai hari ke-6 semakin membusuk, sehingga baunya semakin tercium tidak enak. Kemudian tomat-tomat yang telah membusuk itu dibawa oleh para siswa ke kelas pada hari ke-7 untuk ditunjukkan kepada Pak Guru Alung. Pada hari ke-7, semua siswa membawa tomat busuknya ke kelas. Datanglah Pak Alung sambil bertanya, "Anak-anak, bagaimana tomatnya sekarang? Masih bagus atau sudah membusuk?" Para siswa kompak menjawab, "Sudah membusuk, Pak." Lalu Pak Alung bertanya lagi, "Anak-anakku, apakah tomat yang membusuk itu berguna atau berbahaya bagi kalian?" Serempak para siswa menjawab, "Berbahaya, Pak." Pak Alung bertanya lagi, "Kalau itu berbahaya, apakah harus disimpan atau dibuang?" Para siswa kompak menjawab, "Tentu harus dibuang, Pak." Kemudian Pak Alung menjelaskan di hadapan anak-anak, "Anak-anakku,
Kebencian kalian pada teman itu ibarat tomat busuk. Kebencian itu merupakan perbuatan yang busuk atau tercela dan membahayakan hati kalian. Kalian harus buang jauh-jauh kebencian terhadap teman kalian. Justru yang harus kalian jaga serta pelihara adalah rasa kasih sayang kepada teman kalian, bukan rasa benci. Mendengar penjelasan gurunya, semua siswa kelas 8A tertunduk dan manggut-manggut, tanda mengerti maksud PR dan penjelasan Pak Alung. Setelah itu, salah seorang siswa maju ke depan dan berkata kepada teman-temannya, "Rekan-rekan, mulai saat ini marilah kita saling memaafkan dan tidak ada rasa saling benci lagi di antara kita. Marilah kita kumpulkan semua tomat dan kita buang ke tong sampah." Mendengar hal itu, semua siswa keluar kelas dan membuangnya ke tong sampah. Pemirsa Ilham Maulidi Channel, kisah yang pertama telah saya bacakan. Sekarang kisah yang kedua. Judulnya Kisah Segelas Susu. Suatu hari di sebuah daerah, ada seorang ibu yang kaya raya. Ia punya toko berlian. Ibu tersebut bertetangga dengan seorang warga miskin yang punya satu anak lelaki. Meski bertetangga, ibu itu tidak mengenalnya alias kurang familiar. Suatu hari, anak lelaki itu kehausan. Ia sulit mendapatkan air. Seketika itu ia bergegas menuju rumah ibu yang kaya raya untuk meminta air. Setelah pintu diketuk dan terbuka, anak tersebut meminta kepada yang empunya rumah segelas air. Ibu yang punya rumah pergi ke dapur, mengambil segelas susu, lalu memberikannya ke anak itu. Setelah anak itu meminum susu, maka ia mengucapkan terima kasih. Badannya terasa segar kembali. Tak terasa tahun berganti tahun, anak itu sudah besar dan berprofesi sebagai dokter di sebuah rumah sakit. Sementara ibu yang kaya raya semakin hari toko berliannya sepi dan pada akhirnya bangkrut. Menghadapi situasi itu, ibu tersebut stres, sering berpikir tentang kebangkrutannya dan akhirnya sakit parah. Ibu sebatang kara yang tidak kaya lagi diantar oleh seseorang ke puskesmas. Lalu dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Ibu tersebut didiagnosa oleh seorang dokter dan dokter memutuskan ibu itu harus dirawat inap. Tentu, ibu yang sebatang kara itu agak menolak karena ia tidak punya biaya untuk rawat inap. Tapi kata dokter, harus tetap dirawat, jangan memikirkan biaya. Akhirnya, ibu itu dirawat selama seminggu di rumah sakit. Di akhir minggu, dokter mengungkapkan pada ibu itu bahwa dalam badannya ada sebuah penyakit yang harus dioperasi dan ibu itu harus tetap berada di rumah sakit. Tentu ibu itu sedih karena ia tidak punya biaya. Tapi lagi-lagi kata dokter, ibu jangan memikirkan biaya, yang penting ibu harus segera sehat. Seminggu kemudian, ibu tersebut dioperasi dan operasinya lancar. Dokter menyatakan bahwa ibu beberapa hari lagi tetap harus di rumah sakit sebab butuh pemulihan pasca operasi. Lagi-lagi ibu itu meradang karena ia tak mampu bayar biaya. Untuk kesekian kalinya dokter bilang ke ibu itu, jangan memikirkan biaya. Sepekan sudah berlalu dan kondisi badan ibu itu sudah sehat. Malam sebelum pulang, dokter bilang bahwa semoga ibu di rumah tetap sehat dan jangan lupa tagihannya besok ke kasir. Dengan harap-harap cemas, besoknya sebelum pulang, sang ibu menuju kasir menanyakan besarnya biaya selama di rumah sakit. Setelah kasir memperlihatkan tagihan biayanya yang mencapai puluhan juta, ibu itu terkejut. Tapi ketika ia baca di kertas tagihan, di bawahnya ada tulisan, sudah lunas dibayar oleh segelas susu. Membaca tulisan itu, betapa terharunya ia. Ia teringat
kepada seorang anak yang dulu pernah ia berikan segelas susu. Ternyata anak tersebut sekarang sudah menjadi dokter. Maka ibu itu segera sujud syukur dan menanyakan ke bagian biaya atau ke kasir, di mana alamat dokter itu. Petugas menyatakan bahwa dokter itu sejak hari ini sudah pindah ke kota yang jauh dari rumah sakit ini. Dari kisah tersebut, kita dapat memetik hikmah bahwa berbuat kebaikan itu insya Allah akan dibalas Allah, baik balasan itu di dunia maupun di akhirat. Berbuatlah kebaikan sekemampuan kita. Meskipun menurut kita kebaikan itu kecil atau sederhana, bisa jadi justru Allah lipat gandakan dengan balasan atau pahala yang tiada terkira dan berlipat ganda. Rekan-rekan pemirsa Ilham Maulani Channel, demikian dua kisah ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.